udah satu hal yang aku tahu pasti adalah umur 20 emang harus mempertanyakan segala hal gitu. Dan aku juga ngerasa at least di umur aku dulu 20 sampai 25 tuh kayaknya full mempertanyakan orang, kayak ini yang sekarang aku juga lagi sering pikirin, kayak orang tua dulu cara mendidik aku gimana sehingga aku membuat aku kayak gini, siapa aja orang yang membuat aku bisa jadi kayak gini, terus kayak kenapa aku masih suka main musik sampai sekarang, kenapa aku dipertemukan dengan orang ini, gitu-gitu tuh kayaknya aku sangat mempertanyakan. Tapi perbedaannya aku rasa ada fase 20 sampai 25 tuh yang lumayan bikin jadi pusing, kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh bikin kenapa kayak gini, kenapa gitu. Sedangkan kayaknya setelah itu tuh mulai ada periode acceptance dengan kayak aku kayak gini karena ini, jadi aku bisa ngapain gitu kan. Terus aku rasa sedang ada di fase itulah sekarang, kayak pingin cari tahu dengan Mika yang sekarang tuh bisa berbuat apa untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Journey paling penting untuk diri sendiri, mendewasakan diri itu kayak untuk mencari diri kita sendiri yang paling wise lah gitu. Dan emang caranya adalah untuk hidup sehari-hari sebaik mungkin aja. Karena yang aku rasa juga banyak kebiasaan sekarang adalah orang kayak pingin speed up kehidupan, kayak pingin secepat mungkin jadi orang paling pintar atau orang paling ngerti segala hal, atau kayak come up dengan teori-teori kenapa gue kayak ini dan apa gitu. Tapi sekarang kayak lumayan ngerti sih, nggak bisa dipercepat selain hidup dan bertanya aja gitu. Nanti akan datang sendirilah jawabannya, dan itu pun mungkin bukan jawaban terbaik, tapi What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s, with one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Halo semuanya, welcome back to In Our 20s, Navigating Life in Our 20s, One Step at a Time. Oke, seperti yang aku janjikan ke teman-teman juga, starting pertengahan tahun ini kita mau lebih banyak podcast. Karena teman-teman setiap ketemu di acara-acara selalu nagih mana podcastnya gitu. Jadi tim In Our 20 sekarang kita lagi bekerja keras untuk terus mencari tamu-tamu yang menarik dengan berbagai sudut pandang yang menarik juga untuk sharing kehidupan atau pelajaran tentang umur 20-annya. Walaupun gak semuanya umur 20-an juga gitu. Nah, hari ini udah ada kedengeran suaranya sedikit gitu ya. Hari ini jujur aku excited banget karena sebenarnya orang-orang yang aku undang hari ini gitu ya, itu orang-orang yang sebenarnya aku udah ngefans sejak aku SMP gitu ya. Jadi mungkin pas umur aku masih setengah dari umur aku yang sekarang gitu, aku udah mendengarkan beliau-beliau ini, terus aku udah nonton gitu ya di acara-acara pensi-pensi, konser-konser gitu. Dan akhirnya hari ini belasan tahun kemudian aku bisa mengundang di sini di platformku gitu. Tapi anyway teman-teman, salam kenal. Mungkin kalau ini video pertama teman-teman yang teman-teman tonton, aku Jihan, aku founder dan juga host dari seluruh podcastnya In Our 20s gitu. Seperti biasa hari ini kita akan ngulik another perspective tentang umur 20-an. Kalau begitu langsung saja kita perkenalkan tamu hari ini, yaitu The Overture. Halo teman-teman. Halo kakak-kakak. Hai Jihan. Apa kabar? Baik. Sangat baik. Terima kasih sudah ngundang ke sini. Karena terakhir kali aku lihat, kalau aku ngedengerin banget ya dari lama gitu ya. Kayaknya aku terakhir banget kayak nonton di barisan paling depan itu pas aku SMP, karena setelah itu aku udah nggak pernah datang ke acara-acara konser. Jadi it's really good to see all of you. Terima kasih sudah main ke sini gitu. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu dari kakak-kakak. Dari mana deh? Oke, aku dari antara kita bertiga aku paling tua, nama aku Mada. Mada adalah basis. Ya, aku main bass di The Overtunes. Ada aku Mika, aku nyanyi dan juga main gitar dan lain-lain. Ya, dan aku Ruben, aku juga main gitar di The Overtunes. Halo kakak-kakak, selamat datang. Hai, thank you. Terima kasih. Semoga hari ini kita bisa ngobrol banyak-banyak gitu ya. Ini pertama kalinya juga kita berpodcast, kita ngundang sebenarnya dari background musisi, dari background industri musik. Jadi ada banyak pertanyaan yang mau aku tanyakan, tapi sebelum itu
Karena biasanya tuh ini pertanyaan pembuka di segmen series podcast ini. Jadi oke. series podcast ini itu judulnya adalah Lessons I Learned in My 20s. Iya. Ya. Jadi biasanya aku akan ngulik-ngulik tentang lessons apa aja yang ada di umur 20-an gitu. Nah biasanya dibuka sama satu pertanyaan. Kalau misalnya umur 20-an kakak-kakak itu digambarkan sama satu statement, itu tuh apa sih satu kalimat yang menggambarkan 20-an kakak-kakak masing-masing gitu. Oke. Puluhan ya. Aku Ya, Om. mungkin chaos and acceptance. Chaos dan Kayaknya acceptance. sesimpel itu deh. Aku kebetulan punya judul lagu juga, ini Wondering and Wondering. Jadi kayak apa ya, berkelana dan berkekaguman. Mungkin gitu kali ya sebetulnya. Wow, oke. Kalau aku mungkin eksplorasi sih sebenarnya. Eksplorasi. Berarti kalau aku confirm gitu ya, sebenarnya kakak-kakak sendiri ini terutama mungkin the full menjalani umur 20-an itu full di industri musik, betul ya? Betul. Iya benar. Iya, hampir sebagian besar betul. Sebagian besar di industri musik gitu. Dan tadi selain kayak kata-kata kalimat yang membuka yang menggambarkan 20-an, kayak untuk masing-masing kakak-kakak, how is it gitu menjalani umur 20-an mostly dihabiskan di industri musik. Karena ini pertama kalinya kita punya tamu yang Iya. menghabiskan Iya, iya, 20-an di industri musik. Gimana ya 20-an kita? Kalau aku kebayangnya karena kita termasuk salah satu case di mana kita masuk ke industri musik tuh cukup early. Dulu tuh pas rilis single pertama Saya Pelindungmu tuh aku masih umur 16, artinya Ruben 17, Mada 19. Yang hitungannya kalau kita lihat sekarang umur segitu tuh kayak masih muda banget, gak tahu apa-apa lah gitu kan. Jadi umur 20 malah menurut aku dipenuhi dengan mempertanyakan kehidupan kita di teen age itu sih. Jadi kayak memasuki umur 20 tuh mulai merasa udah punya pilihan sendiri nih, kayak setelah ini maunya ngapain. Terus juga mungkin yang kita kebiasaan ada di satu band mulai punya personality masing-masing yang kayaknya kita pengen explore juga kayak tadi Mada bilang. Jadi kayaknya di tahun 20-an itu tuh penuh dengan eksplorasi kita sebagai manusianya dulu dibanding kita sebagai pelaku seni gitu. Ya sih kayaknya diwujudkan dengan interest yang berbeda-beda. Kayak Ruben di tengah-tengah kita kesibukan musik, Ruben juga mulai ngulik banyak tentang filosofi lah ataupun teologi dan AI dan lain-lain juga. Ya kayaknya banyak hal yang kita rasa kita explore tuh di umur 20-an. Tapi iya kalau di industri musik karena mungkin kita startnya early, jadi lebih ke fase mulai punya opini lah tentang industri kita dan hobi kita ini gitu. Aku rasanya. Ada yang mau pesawat apa kalau take off bahasa Indonesia? Lepas landas. Lepas landas. Karena bisa dibilang di saat yang sama kita lepas landas itu sangat cepat ya, Mika bilang mungkin tadi masih belasan. Jadi bisa mungkin setidaknya bagiku atau mungkin kita bertiga juga mengalami turbulensinya juga jadi cepat juga kayaknya. Mungkin aku nggak tahu apakah kebanyakan orang, apakah itu karakteristik generasi kita milenial, zilenial yang mengalami semacam quarter life crisis atau apa yang terasa sangat cepat, dan kita waktu itu melewati pandemi juga gitu-gitu kan. Jadi sempat sih berasa kayak apakah ini midlife crisis atau quarter life crisis, tapi saya masih 22 gitu-gitu kan, kayak ini cepat banget gitu-gitu kan. Jadi kayak tapi gitu sih pengalaman. ada fase di mana kayak kita terpaksa harus kayak dewasa lebih dulu dibandingin mungkin teman-teman sepantaran kita gitu. Sama mungkin ada sedikit penyesalan di mana kayak kita melihat teman-teman kita bisa kayak menikmati masa 20 awalnya untuk misalnya kayak untuk party, untuk apa gitu-gitu. Kita nggak punya gitu, kita benar-benar terisolasi bertiga berangkat kemana-mana gitu untuk kayak menghibur orang gitu kan. Jadi itu ada, iya sih harus kayak bisa embrace pressure-nya lebih dulu dibanding orang-orang kali ya gitu. Jadi kayak agak aneh sih fase itu, cuma ya setelah dipikir-pikir balik interesting gitu sih. Kan yang aku tahu adalah tadi balik lagi The Overtunes memang kakak-kakak mulainya dari umur belasan gitu. Terus habis itu bisa dibilang karena aku juga tahu dari awal The Overtunes tuh langsung rame gitu ya. Aku juga suka banget lagunya, dengerin dari dulu gitu. Nah, dan balik lagi ketika still so young, muda banget, terus habis itu naiknya juga cepet gitu ya. Terus langsung on the spotlight seumuda itu gitu, kayak what's the very first important lesson gitu kayak di umur muda waktu itu tuh yang kayak langsung ini ya gitu, dan bisa jadi itu ke bawah sampai sekarang gitu. Mungkin kalau aku sebagai anak pertama gitu kali ya, langsung mikirnya kayak nggak boleh kebawa jangan sampai star syndrome atau apa gitu sih. Mungkin lebih kayak aku harus bisa menjaga egonya mereka berdua juga gitu.
Kayaknya itu sih, mungkin soalnya kalau misalnya kita benar-benar bisa jadi orang yang lepas banget, habis itu kayak menerima ketenaran dan apa-apa dengan gampang, habis itu kita seenak jidat aja bisa gitu sebenarnya. Cuma kayak pada saat itu mungkin kayak pesan-pesan dari mama papa itu nempel banget kali ya gitu, untuk tetap kayak humble, untuk tetap jaga diri kalian dimanapun itu gitu. Soalnya emang pas kita masih muda gitu, terjeblos di industri itu yang sisi buruknya itu pun terlihat gitu dan terekspos ke kita gitu. Kita sebenarnya bisa aja nyemplung ke situ, cuma somehow mungkin itu kali ya, kayak mama papa ingatan message-nya kuat banget ke kita gitu. Jadi kayak benar-benar ngejagain mereka gitu kali ya. Ya, apa ya, tetap. Humble sih. Ini bagus pertanyaan aku, jadi kayak harus Iya, parah loh. Kita jadi sangat reflektif memikir ke belakang perjalanan hidup. Apa ya, mungkin kayak tetap hidup, engkau bukan pusat dunia gitu ya. Mungkin ya, walaupun misalnya setiap kita kerja di sehari-hari di dunia entertainment, mungkin kayaknya ngomongin kita kayak ditanya, oh ya Ruben berpikir apa gitu kayak selalu, atau bahkan sebagai anak kecil dulu media pun juga kadang-kadang lucu ya, suka nanyain ya, banyak tentang opini kita tentang apalah, ada policy baru tentang influencer harus bagaimana gitu, kayak soalnya saya bukan kapasitas saya gitu kan. Tapi ya mungkin gitu sih, at least jangan jadi terlalu narsisistik dan merasa dunia itu revolve, berputar. Dan pasti sulit kan Kak sebenarnya at some point. Mungkin sebetulnya bisa jadi sulit. Makanya aku cukup bersyukur kita mungkin perginya dengan kakak adik satu band, karena jadi lumayan bisa saling menjaga. Mungkin kalau egonya udah terlalu tinggi dan setuju sih, aku juga beruntung kita dalam hal itu mungkin. Kayaknya upbringing kita lumayan berpengaruh besar ke karakter kita sekarang deh. Kayaknya benar kita sekeluarga, jadi rasanya walaupun dulu emang kalau kita lihat sekarang kayak dulu sempat ada masanya kita emang terkenal banget sampai kayaknya harusnya susah untuk mengontrol ego harusnya gitu kan. Tapi buat kita tuh sehari-harinya ya ketemunya kayak kita-kita aja gitu kan. Terus kalau ketemu mama papa pun juga dari dulu bener ngajarinnya sangat mengagungkan seni sebagai hal yang jauh lebih besar daripada ketenaran dan lain-lain gitu lah. Jadi kita ngerasa gak kerasa ada pressure kayak kita makin terkenal nih dan apa tuh, untungnya internally gak terlalu berasa. Walaupun kalau aku harus bilang ada satu downside dari kayak terkenal agak terlalu cepet gitu. Biasa tuh dulu orang-orang bilang ya orang yang biasa terkenal cepet banget pasti juga turunnya akan cepet banget gitu-gitu. Itu pas kita masuk industri, bayangin aja kayak ketemunya orang-orang kayak gitu yang kayak sangat ketenaran adalah segalanya, jadi lu harus jaga terus gitu-gitu. Aku rasanya sekarang downside-nya adalah terlalu hyper aware kayak apa ya, kebiasaan di zaman-zaman teenager kayak orang punya opini tentang diri kita tuh, jadi sekarang ketemu siapapun tuh ngerasa kayak gue harus jaga image atau apa gitu, dan itu tuh yang agak gak enaknya sih. Tapi selain itu sih untungnya kita lumayan, aku rasanya ya lumayan grounded lah secara timnya gitu. Nice. Aku juga pas aku tahu ya The Fortunes gitu ya akan datang gitu, terus balik lagi ya yang udah belasan tahun di industri gitu. Tapi tadi pas aku ketemu kayak there's this warm feeling menurut aku yang kayak ya udah aku kayak ketemu kakak-kakak yang beda umur berapa tahun dan mau ngobrol aja gitu. So it's really nice juga. Dan aku jadi penasaran kayak satu, ini kan backgroundnya keluarga ya. Dan dua, bertiga gitu, which creating a group gitu, dan akhirnya sampai sekarang masih bertahan gitu beberapa belas tahun kemudian. Kayak gimana masing-masing bertiga ini, aku penasaran kayak role dalam menciptakan support system untuk long term. Bagus banget pertanyaannya. Iya bagus lagi nih pertanyaannya. Kayaknya role-nya kita rada fluid ya. Maksudnya kita lumayan. Tapi yang dari dulu kerasa adalah dynamics as brothers kayaknya selalu lebih tinggi daripada dynamics as band members. Itu yang aku dari dulu rasa sih. Jadi kalaupun kita ketemu di kantor dan apa tuh, yang aku lihat Mada tetap Mada kayak Mada di ruang makan gitu, bukan Mada di studio gitu. Jadi role-nya sih kayak ngomong kayak keluarga, benar juga ya. Jadi kadang-kadang saling supportnya bener-bener ganti-gantian aja. Kalau kadang-kadang ada yang kayak kemarin ada saatnya ada kayak media visit dan apa, terus aku lagi sakit gak bisa jalan dan apa gitu-gitu, mereka pasti harus saling covernya ikut-ikut gitu. Terus kadang-kadang kalau lagi pergi Ruben gak bawa baju lebih atau apa, Mada bawain satu lebih bentar. Iya sih. Tapi praktikalnya kayak gitu ya. Bener, atau selain di luar kita bertiga, aku tadi sambil mungkin merenungkan our 20s
itu juga merasa beruntung dan bersyukur sih, ternyata selama di industri musik pun kita ketemu banyak banget gitu orang yang baik dan peduli sama kita bertiga sebagai individual dan as Overtunes as a group juga. Jadi rasanya sih support system in that sense kita ada lah ya, beruntung bahwa kita ketemu banyak orang yang emang mau ngomong mereka ya peduli dan sayang terhadap kita, dan jadi support system kita selama ya 1 dekade lebih nih gitu kali ya. Sampai sekarang pun gitu sih. Jadi ya pasti antara kita bertiga berusaha saling tolong, tapi ada juga tim-tim di sekitar kita yang kerja bareng kita dan saling menjaga satu sama lain juga. Jadi itu sih yang penting, kita bersyukur aja. Dari Kamada, aduh ini, aku tuh ini kayak apa, kan bertiga ya brother ya. Aku tuh kayak apakah misalnya ada salah satu yang kayak taking the role untuk kayak misalnya leading yang push harder, misalnya satunya apakah ada yang taking the soft untuk yang kayak puk-pukin gitu-gitu. Aku narik. Karena misalnya Mika di dalam musik bisa jadi dia lead by example lah dalam hal ini, misalnya bahwa musisi itu harus terus berusaha berkembang dalam skill instrumennya atau kayak craftnya ya, kayak kita bisa belajar banyak hal baru tentang produksi musik dan lain-lain. Mungkin itu kan juga ada yang kalau di tim bola juga gitu kan, memberikan contoh aja, memimpin dengan contoh. Tapi Mada sebagai kakak tertua, entah mungkin nggak tahu apa disuruh mau apa atau dia sangat bertanggung jawab, tapi memang mau nggak mau lebih sangat menjaga adik-adiknya sih dibanding kita jagain dia gitu ya. Kalau dalam hal ini ada beberapa role yang kita lumayan assign juga ke satu sama lain sih, kayak yang sesuai menurut aku dengan karakter kita masing-masing. Biasanya kalau kita lagi bikin karya, kemarin-kemarin aku jadi produser lagunya gitu, karena mungkin emang aku sukanya di studio bikin-bikin gitu kan. Disitulah aku kayak pas udah masuk studio mungkin aku lebih bisa jadi leader dan apa. Tapi misalnya Mada juga kita sering kasih role kayak, Mat kita besok manggung dan apa. Aku dan Ruben tuh paling gak terlalu peka soal baju atau style atau sedangkan Mada yang paling, Ben lu baju kurang ini apa. Akhirnya jadi Mada yang sering ngurus. Sedangkan Ruben tuh paling suka ketemu orang dan networking gitu kan. Itu kayak kelemahan aku dan Mada gitu. Jadi aku rasa secara karakter untungnya kita kayak lumayan saling komplement dari segi itunya ya. Cuma ada satu hal yang lucu saat kita memutuskan untuk bikin album ini, statement lu itu ya Ben, yang kayak jangan guys kita bikin album 3 pokoknya gak boleh ada yang di press selama kita bikin ini. Karena lucunya kayak kalau ngelihat beberapa tahun ke belakang di cycle-nya Overtunes selalu aja ada satu yang sedang tidak ada di state yang baik-baik saja gitu. Tapi selalu gantian. Jadi kayak kita sebenarnya komit di album ini, guys make sure kita komit bikin album ini jangan ada yang di-press deh. Atau kayak, iya itu karena jadi kayak saling jaga kesehatan mental kita masing-masing ya. Jadi kalau lihat yang lain down jangan tambah ditekan, tapi kalau bisa angkat gitu kan. Karena aku juga nyadar sih bahwa depresi kan juga sesuatu yang terjadi ke kita ya. Kita nggak milih untuk depres sebenarnya, seringkali tiba-tiba hidup berat atau tiba-tiba kita nggak semangat, dan itu sangat kompleks. Tapi aku mungkin ya emang gitu sih sempat ngomong ke Mada dan Mika untuk kayak sebenarnya bakal susah, bahkan mungkin impossible, tidak mungkin kita bisa mencapai apa yang kita mau kalau ya tahun ini mungkin kita ya mungkin kata-katanya depresi atau gimana gitu ya, atau down atau lagi berat secara mental gitu-gitu ya. Jadi aku sebenarnya itu lebih agak dorongan untuk ada saling angkat ya, karena pasti ada sih, pasti hidup tuh nggak gampang kan gitu. Nice. Ini tadi sempat mention juga tentang sedikit-sedikit album baru gitu ya. Biasanya kalau orang promosi, biasanya tuh aku bahasnya tuh di akhir-akhir di 3-4 akhir. Nah, tapi karena pas aku dengerin lagunya dan pas aku baca liriknya, jadi aku tuh punya kebiasaan kalau aku denger lagu tuh aku harus baca lirik. Jadi kayak aku biasanya jarang suka lagu kalau misalnya aku nggak suka liriknya. Jadi kayak gitu aku tipikalnya. Jadi kayak pas aku baca kayak ini tuh there's the message gitu. Kan mungkin kan ada lagu yang misal tentang cinta gitu. Kalau menurut aku dari lagunya ini ada message tentang yang menurut aku bahkan relevan ya sama aku. Aku kan sebagai mid-20s juga dan sama teman-teman yang umur 20-an juga gitu. Jadi kayak mungkin aku mau bertanya kayak why the song, especially yang sampai kapan ya, kayak sampai kapan bersuka. Itu kan menurut aku the sentences itself tuh kayak aku sih pas denger kayak iya sampai kapan ya bersuka tersenyum pura-pura terus gitu. Apa yang mendasari kayak lagu ini dan lirik yang menurut aku dalam punya depthness level yang kayak gitu. Sebenarnya agak nyambung dengan yang tadi Ruben bilang sih, kayak fase-fase kita lagi down ganti-gantian itu kayak kita saling menyaksikan itu ya. Kayak aku bisa lihat banget kan momen-momen Ruben lagi down banget, aku bisa lihat Mada juga lagi down. Aku pun juga aware ketika aku lagi nggak
nggak asik nih buat yang lain kalau aku lagi kayak gini gitu kan. Terus kita kayaknya udah menyadari pattern itu gitu. Jadi begitu kita lagi mau kembali ke studio nulis karya lagi, kayaknya itu kayak topik pertama yang pingin kita omongin sih. Kayaknya ya gimana caranya biar kita, kalaupun kita bikin lagu buat kita sendiri dulu deh kali ini gitu. Kayak buat menyemangati diri sendiri. Kayak dari situ sih, kayak makanya hari pertama kita bener-bener comeback ke studio nulis lagu, topik pertama langsung muncul sampai kapan gitu. Iya sih, itu cukup organik tanpa terlalu diatur, tanpa diagendakan. Somehow keluarnya kayaknya mungkin teriakan jiwanya itu gitu kali ya. Dan emang lucu sih karena sangat, tadi aku bilang kan, sangat hampir mustahil untuk seringkali membangkitkan semangat diri sendiri pun itu kayak susah kan. Ini ngerasa waktu itu kita di studio berlima, berenam, dan mungkin emang saling menyemangati satu sama lain dengan ya bikin aja gitu, walaupun semuanya mungkin lagi melawan ya diri yang juga lagi entah males atau ingin nunda gitu-gitu ya. Jadi pada saat itu emang keadaannya gitu, jadi mungkin bunyinya akhirnya gitulah, liriknya akhirnya jadi demikian. Iya sih. Gitu sih, Tapi mungkin juga bertepatan dengan masa-masa di mana mungkin aku ketemu beberapa orang juga yang mungkin lagi agak kehilangan arah hidupnya atau apa gitu. Terus kayak aku mungkin di tempat di mana aku harus memotivasi dia untuk kayak bangkit lagi atau apa gitu. Jadi kayak emang secara lirik tuh pas dibikin bareng-bareng tuh emang ngalir semua sih, kayak segala amarah, segala frustrasi itu keluar semua langsung gitu, dan kayak cepet banget, kayak 1-2 jam udah langsung kebentuk gitu lagunya. Jadi kayak natural banget. Kan aku lihat memang ini kan relevan juga sama akhir-akhir ini kan topik mungkin beberapa tahun ini ya, topik mental health ini kan lagi rising juga gitu. Dan menariknya adalah kalau yang aku lihat dari lagunya itu justru sebenarnya malah lebih mau ngajak kayak instead of kayak, maksudnya kita kan at some point beberapa tahun ini menurut aku kita grow up di industri yang kayak ya fake it till you make it, atau nggak pokoknya kayak hajar aja tumbuh gitu. Tapi kalau ini menurut aku justru kayak ajakan untuk kayak taking off the mask. Menurutku kayak dan walaupun taking off the mask tapi kayak you can be okay just ya being who you are aja gitu kan. Nah mungkin ada nggak kayak case personal yang diambil lagi gitu ya dari lessons personal juga selama di The Overtunes ini gitu. Mungkin kalau ada cerita-cerita menarik yang mau diceritain. Kemarin ada sempat bikin TikTok yang pakai badut itu, terus dia bilang karena emang in a sense kayak pakai mask, kayak putting off the mask kan, tersenyum pura-pura gitu maksudnya. Iya. Iya karena aku kayak inget TikTok yang mana. Iya ya. Kenapa kita kayak begitu semua? Kalau aku ya, misalnya aku ada satu pelajaran yang aku rasa belajar banget di early 20s. Itu kayaknya salah satu cara untuk lebih mengerti situasi atau lebih mengerti diri sendiri dan bisa lebih bijak, itu adalah untuk benar-benar hidup gitu, kayak benar-benar lewatin apapun masalahnya, nggak kabur dari masalah apapun, nggak coba untuk cari jalan singkat untuk masalah apapun, untuk soal relationship lah. Kayak menurut aku dulu lumayan menyadari hal itu sih, kayaknya salah satu cara buat menjadi lebih dewasa atau bisa lebih, bahasa level up sebenarnya aneh sih, cuma kayak menurut aku kayak untuk mencari sisi diri sendiri yang lebih wise itu tuh emang harus lewatin banyak hal dan mempertanyakan segala hal. Itu yang kayak aku rasa aku pelajarin banget dan aku pegang banget, dan aku sangat takut kepercayaan itu hilang gitu. Jadi makanya di saat kita nulis sampai kapan ini tuh kita lagi merasa lewatin fase-fase ada kayak false motivation ya, atau kayak cycle dimana kita semangat banget tapi begitu ada masalah dikit atau ada hurdle dikit tuh kayak langsung defaultnya tuh langsung mungkin next time atau apa gitu. Jadi begitu nulis lagu ini sebenarnya tuh udah komit, oke, apapun yang terjadi, mau ini sukses mau ini gagal, mau kita ketemu orang yang benar atau orang yang salah, emang kita harus lewatin gitu. Apapun yang terjadi nanti ya akan terjadi nanti gitulah. Cuma yang aku tahu kayaknya apapun yang dilewati diri sendiri dan dilewati dengan sepenuh hati tuh akhir-akhir pasti kita lebih baik karenanya gitu kan. Itu sih yang aku rasa kayak sangat kerasa begitu mengambil project ini sih, karena kayaknya jadi. Terus, tadi kalau soal apa ya, buka topeng dan soal menjadi diri yang lebih otentik gitu, ya mungkin ada juga sih, karena waktu itu kita dalam usaha membangkitkan semangat kita, mungkin kita juga apa ya, kayak conjure up, bikin alasan-alasan untuk kenapa kita harus tetap bertahan jadi musik. Misalnya kita masih ada kontrak, atau kita inilah masih ada mungkin fans yang nanyain di sosmed gitu-gitu kan.
sebenarnya itu mungkin alasan yang dibuat-buat juga gitu, sebenarnya dipaksakan. Sebenarnya itu yang mungkin akhirnya kita coba di dalam satu sisi lain adalah kayak oke, melihat mungkin entah ke dalam atau ke diri masing-masing bahwa sebenarnya ada lah alasan kenapa kita selalu terarah ke musik atau bahkan ingin berkarya gitu-gitu ya. Dan mungkin ada sih, mungkin ada untuk coba untuk mendengar ya diri yang lebih otentik itu kali ya, kenapa kita masih main musik, masih buat rekaman, masih buat lagu, karena mungkin ya it's in us dan ada pesan yang kita ingin sampaikan gitu kali ya. Jadi mungkin kalau aku lagi renungin liriknya sampai kapan, mungkin agak kepikir itu sih, memang ya udah gak usah pakai alasan yang dibuat-buat yang sebelah kita juga nggak believe in. Masa sih aku bermusik gara-gara ada kontrak gitu, dan sebetulnya nggak motivating at all gitu sebelah kan. Iya. Ini kan tadi sempat di-mention juga tentang authenticity gitu, dan trying to be authentic juga salah satu pesannya. Dan sebenarnya semakin kesini kan mungkin kalau dilihat industri musik tuh makin cepat ya pergerakannya, karena kayak cepet ya balik lagi cepet, ada lagu lagi gitu tuh banyak banget gitu ya. Pernah nggak sih kayak ada kepikiran kayak at some point mau coba pretending to be something yang bukan the overtunes, misalnya kayak oh ya biar masuk ke industri kita gini deh sekarang gitu. Pernah lagi. Gue pernah sih. Maksudnya kebetulan kan in between kita lagi break itu, gue bikin project solo juga gitu. Habis itu gue kayak sempat berpikir apa yang beda di antara penyanyi-penyanyi solo, terutama yang pria gitu. Mereka memiliki apa, mereka nggak memiliki apa gitu. Nah, habis itu di situ tuh kayak gue mencari gapnya sih sebenarnya, kayak oh ternyata belum ada penyanyi pria yang tampilannya bold ya atau apa gitu-gitu. In a way sebenarnya bukan kayak pingin malsuin diri sih gitu, cuma kayak di situ gue kayak nekat aja sih. Oke, gue tampilannya gue rambutnya gue blondin, terus kayak tampilannya serba pink, serba apa gitu. Sempet coba kayak nekat gitu, in the hopes of kayak oke, mungkin ini bisa nge-break gue jauh dan lain-lain gitu. Tapi ternyata pas dijalanin juga kayak motivasi yang belum kuat itu, yang masih dirasakan sama di Overtunes itu masih nempel juga gitu. Jadi kayak ada sih itu fasenya kayak begitu gitu. Ya walaupun ada juga orang-orang yang kasih advice bahwa untuk di usia mungkin entah ya remaja atau 20-an, orang harus dikasih cukup ruang dan space yang aman untuk dia bisa mengeksplor identitas yang berbeda tanpa terlalu langsung kamu fake dan kayak many ways making a mistake juga. Yes, part of it gitu kan. Jadi kadang-kadang emang orang ada sih emang kayak mencoba identitas, kayak coba ini mungkin alter gitu, Kevin pengen coba ini ya gitu, coba bahkan kalau Mika tadi bilang aku suka mungkin belajar filsafat atau apa gitu kan, salah satu daya tariknya filsafat kan mungkin adalah melihat cara orang lain berpikir gitu, yang bahkan yang dia pendapatnya atau conclusionnya sangat berbeda dari diri kita, terus kayak kadang-kadang coba lihat dunia pakai kacamata lain gitu kan. Terus ya kadang-kadang emang ada serunya, walaupun mungkin bisa bikin pusing juga, tapi itulah boleh-boleh aja sih sebetulnya orang untuk ngetes gitu, kayak lagi mau coba jadi this guy, that guy. Ya, setuju sih. Dan mungkin akhirnya semoga nantinya menemukan bahwa ternyata dirinya ya emang ada juga dan selalu ada di dia gitu kan. Jadi lebih ke mencari kayak mungkin bisa jadi kayak ketika ya balik lagi comeback, atau enggak misalnya ya ketika evolving memang ada mungkin something new yang unlock, yang jadinya itu tambahan bagian dari the Overtunes itself gitu ya. Unlock sih. Unlocking ya. Untungnya unlock. Iya sih, secara musikal dan secara individual, iya bener sih ada unlock yang dibawa kembali ke Overtunes sebagai sesuatu yang baru dan memperkaya gitu ya. Setuju. Kalau misalnya aku dengar tadi kan pertama kan kakak-kakak kan satu keluarga juga, terus habis itu akhirnya ngeband bareng juga gitu ya. Cuman mungkin yang aku jadi penasaran adalah aku jadi pengen tahu kayak di luar the ekosistem musik gitu ya, dan mungkin di luar keluarga berarti ya, kayak untuk bisa, menurut aku karena berkarir di industri musik belasan tahun tuh it's a long run loh gitu. Kayak mungkin kayak masing-masing aku pengen tahu apa support system, atau lebih ke nggak harus orang ya, kayak misalnya apa hal-hal di luar permusikan ini yang making you guys still sane juga, tetap kayak ada semangat juga. Tadi kembali lagi sama obrolan eksplorasi itu sih sebenarnya. Jadi untungnya di masa-masa mungkin period lagi break atau apa, aku banyak traveling dan apa gitu. Jadi aku bisa merasakan ya dan melihat banyak pemandangan baru, bisa merasakan emosi-emosi baru gitu. Bahkan ya mungkin di luar traveling ketemu sama orang-orang yang mungkin bekerjanya lebih di balik layar, atau ya benar-benar jarang ketemu di atas panggung atau apa gitu. Jadi punya perspektif
baru soal kehidupan dan bagaimana approach kita menjadi manusia aja sih sebenarnya gitu selama berapa tahun terakhir ini. Nice. You know, anchor. Oh, istri sih kalau sekarang. iya lagi. Emang terkesan bucin tapi emang Iya. bener, aku rasa itu sangat menguatkan aku secara as a person gitu ya. Karena rasanya selama 20-an kemarin di luar musik atau begitu ada masa jenuhnya dengan musik, ada benar-benar hal yang aku peduli banget untuk ku fokusin gitu kan. Jadi kayaknya untuk kalau pertanyaannya tadi bisa gak gila gitu dan sekarang kayak bener udah bisa belasan tahun, Good question. itu part yang sangat besar sih untuk tahu kalau di luar sana tuh ada hal-hal yang lebih atau kayak ada hal yang sama pentingnya, sama besarnya dan bisa se-impactful itu juga. Jadi kayak menurut aku, ya kalau istriku kan dulu atlet badminton, jadi kayak dengan mengenal satu industri yang baru banget, lingkungan yang baru banget itu buat aku Bisa jadi perspektif banget. perspektif yang sangat menetralkan lah. Kayak musik juga jadi, dulu aku kayak mungkin terlalu idealis juga kan, jadi bisa lebih Iya. kalem dan itu kayaknya membuat jadi lebih santai aja sih Tan gitu. Iya. Sama kucing. Oh, Iya lagi. Tapi matters banget lo punya pet emang Matters ternyata. itu buat gak Iya, gimana. ada Pets is Aku di rumah tuh aku nggak punya pet, tapi kakakku tuh dia survive chronic depression itu ya dari punya karena 4 pets. kucing. Oh. Jadi di rumah sekarang ada 4 Bener. kucing yang lari-larian gitu. wow. penting tuh menurut aku. Bener-bener. Bagus nih, keep them alive and well. Iya kan, makanya. Dikasih makan terus nih. Iya sih, apa ya, aku juga setuju sama Mika Samada dalam hal ya anchor gitu, jangkar ya. Keluarga emang sangat matter, keluarga yang loving dan peduli. Terus Mada tadi mungkin eksplorasi ya. Tapi juga mungkin kalau sebagai musisi, mungkin aku agak later 20s agak lebih mungkin membuka diri terhadap bentuk-bentuk seni yang lain kali ya. Jadi lebih berusaha mengapresiasi bentuk-bentuk seni lain. Jadi entah kadang kalau kita ke museum atau kita lihat dunia literatur, bahwa semua itu juga sangat kaya dan sangat besar. Emang kasih perspektif sih. Jadi kayak musik tuh kayak memang Cuma ya bukan ya Yeah. hanya sebagian kecil yang penting juga gitu, yang nggak ada musik juga nggak lengkap gitu kesenian, tapi ya dia bukan segalanya dan bahkan bisa belajar dari kesenian-kesenian lain tuh rasanya juga somehow malah bisa bikin lebih relax daripada dulu aku fokus di musik ya gitar aja gitu, seakan-akan duniaku hanya tentang Yeah. pergitaran. Kayaknya membuka diri terhadap kesenian lain memberi perspektif yang menenangkan juga. Cuma mungkin bagi kita semua yang beragama atau apa gitu ya, kayak mungkin adalah dari tradisi-tradisi agama yang dipraktikkan dan dihidupkan juga sebenarnya sangat memberikan anchor ya bagiku dan bagi banyak orang gitu aku rasa. Jadi itu juga penting sih. Menarik. Ini kan berarti kakak-kakak bisa dibilang udah late 20s-nya tuh late banget dan udah early 30s gitu Iya, ya. Nah, Late aunties. aku tuh kebetulan ini juga dipajang gitu ya Kak. Aku kan baru banget nulis buku juga dan sudah diterbitkan juga barusan gitu. Dan ini sebenarnya ada satu movement yang aku tuh lagi mau sounding setahun ke depan di In Our 20s. Which is ajakannya adalah aku ngerasa ketika kita di umur 20-an dan kita grow secara keseluruhan gitu ya. Memang kita kan akan evolving dan sebenarnya ketika kita evolving, kita growing, sebenarnya kan mungkin jawaban-jawaban yang kita temukan berbeda. Iya. Tapi di buku ini yang kita mau sounding adalah as long as kita masih tetap questioning diri kita gitu, kayak questioning decision kita, questioning apapun lingkungan kita dan lain-lain, kita bisa tetap bertumbuh. Oke. Nah, hubungannya adalah aku mau bertanya, sebenarnya now that you guys udah melewati 20-an, Yeah. hampir graduate ya semuanya gitu ya. Tinggal satu lagi yang belum graduate gitu ya. Nah, kayak ada nggak sih Kak kayak pertanyaan atau the question yang masing-masing gitu ya keep occurring di terus muncul di kepala kakak-kakak gitu, yang akhirnya tuh justru pertanyaan-pertanyaan ini tuh menjadi pertanyaan utama yang ngedrive pertumbuhan kakak-kakak masing-masing. Waduh, berat. Kayak apa hal yang kakak-kakak tuh sering pertanyakan? Iya, manusia apa yang kau cari? Semacam itu sih. Yes, Itu yes, pertanyaan true, bagiku true, yang true. paling core ya. Seringkali makanya itu apakah kita jadi mengeksplorasi, mencari kebenaran, kebaikan dan keindahan biasanya gitu kan. Yang kayak manusia sebenarnya setidaknya bagiku itu deh yang aku rasa hal-hal yang kita cari itu seringkali memang yang mau dibilang emang sangat transcendental lah sebetulnya, dan apa yang kita bisa cicipi gitu lah katakan lewat musik yang indah bagiku selalu menarik juga gitu kan, atau kayak filsafat ataupun selalu science pun mungkin mencari tentang kebenaran gitu kan, itu selalu ada kehausan akan itu kan. Dan kalau kita melihat mungkin manusia yang dalam kehidupannya sangat baik dan ingin contoh juga tentang kebaikan. Jadi aku rasa
ya udah aku lebih late 20s lebih menerima bahwa oke, seperti itu yang aku cari, terus what do I do with those at least answers ya gitu kan. Kayak jadi ya udah kalau itu emang arah yang sebelah kayaknya aku dari kecil sampai late 20s dan sampai tua mungkin nanti akan terus mempertanyakan dan cari ya udah tetap pursue aja gitu kalau aku rasa gitu sih, dan semoga tidak tersesat sih dengan Iya. itu gitu. Pertama aku setuju banget sih dengan itu. Aku tadi bahkan datang ke sini dengan udah satu hal yang aku tahu pasti adalah umur 20 emang harus mempertanyakan segala hal gitu. Dan aku juga ngerasa at least di umur aku dulu 20 sampai 25 tuh kayaknya full mempertanyakan kenapa ke apapun gitu. Kayak kenapa aku kayak gini. Nah, diambil lagi. Kurang lebih tapi gitu kan, kayak kenapa aku Albumnya gini. keren. Orang kayak ini yang sekarang aku juga lagi sering pikirin, kayak orang tua dulu cara mendidik aku gimana sehingga aku membuat aku kayak gini. Siapa aja orang yang membuat aku bisa jadi kayak gini. Terus kayak kenapa aku masih suka main musik sampai sekarang. Kenapa aku dipertemukan dengan orang ini gitu-gitu tuh kayaknya aku sangat mempertanyakan. Tapi perbedaannya aku rasa ada fase 20 sampai 25 tuh yang lumayan bikin jadi pusing. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh bikin kenapa kayak gini, kenapa gitu. Sedangkan kayaknya setelah itu tuh mulai ada periode acceptance dengan kayak aku kayak gini karena ini, jadi aku bisa ngapain gitu kan. Terus aku rasa sedang ada di fase itulah sekarang, kayak pingin cari tahu dengan Mika yang sekarang tuh bisa berbuat apa untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan paling simpel kayak kenapa? Iya. Kenapa aja? Kenapa aja gitu. Iya. Kenapa semua? Kenapa Tapi aku memang sangat setuju kayak yang tadi aku bilang, journey paling penting untuk diri sendiri, mendewasakan diri itu kayak untuk mencari diri kita sendiri yang paling wise lah gitu. Dan emang caranya adalah untuk hidup sehari-hari sebaik mungkin aja. Karena yang aku rasa juga banyak kebiasaan sekarang adalah orang kayak pingin speed up kehidupan, kayak pingin secepat mungkin jadi orang paling pintar atau orang paling ngerti segala hal, atau kayak come up dengan teori-teori kenapa gue kayak gini dan apa gitu. Tapi sekarang kayak lumayan ngerti sih, nggak bisa dipercepat selain hidup dan bertanya aja gitu. Nanti akan datang sendirilah jawabannya, dan itu pun mungkin bukan jawaban terbaik, tapi kayak buat aku sekarang the whole point of living adalah untuk bertanya terus dan mencari jawabannya terus gitu. Ya kayaknya aku itu deh. Kayaknya dulu waktu aku umur 20, aku kayak punya target bijak di umur 25. Sekarang kayaknya udah nanti umur 75 baru bijak juga nggak apa-apa. Bahkan kayak gitu. bisa bilang dulu gue lebih bijak loh gitu. Iya, kadang-kadang gitu kayak dulu udah lebih bijak dari sekarang. Nanti semoga syukur-syukur bisa jadi lebih bijak kayak oke gitu. Kayaknya emang nggak bisa diburu-buru aja sih. Emang harus dialami kebanyakan gitu kehidupan. Iya. Ini sorry Mat tadi jadi potong. Ya aku hampir sama kayak Mika ya kan. Mungkin pertanyaannya kayak kenapa aku begini atau mengapa aku begini, mengapa aku meresponi halnya seperti ini dan lain-lain gitu. Kadang-kadang itu pertanyaan yang paling sering muncul ketika kita lagi bergesekan sama orang gitu. Itu yang kayak benar-benar kayak apakah aku bisa melakukan misalnya pertemanan ini lebih baik gitu sama dia, apa bisa membangun relasi lebih baik gitu. Aku sih lebih ke relasi antar manusianya itu yang aku kadang-kadang mempertanyakan kenapa ada responnya dia begini ya, kenapa ini gitu. Jadi emang lebih kayak mencari perspektif nggak cuma dari gue sendiri tapi dari orang luar juga gitu, sehingga ya bisa menemukan solusinya barengan gitu nanti. Jihan pernah lihat buku Surrounded by Idiots gak? Pernah. Aku pernah lihat di rak bukunya Mika kayak Because I'm surrounded. Surrounded by Idiots kayak what's it? Gak sih, tapi itu bagus. Ya, tapi lu bener baca ya, bagus tapi. Itu bagus. Katanya bagus Karena banget sih, cuman judulnya memang sengaja provokatif I think. Dan lucu aja, aku waktu itu lucu aja ketawa dikit sih waktu baca dikit. I guess we're the idiots I guess surrounding this guy. Aku sering tahu tapi aku belum baca. Tapi bagus banget ya Kak. Nah mungkin Bagus. Sebenarnya sih karena itu enggak, karena emang esensinya kan kita manusia semua kan berbeda. Terus kayaknya kita sering merasa perspektif kita paling benar lah gitu. Jadi sebetulnya ya the whole premise of itu kan kayak bisa mengerti Kenapa orang lain berpikirnya caranya berbeda, dan ya alasannya kenapa gitu-gitulah pokoknya breakdown. Cuma menurut aku bagus karena yang dulu tuh aku takut adalah kan ada research tentang MBTI dan lain-lain ya. Kayak aku sering dibilang perspektifnya, kayak bahkan aku pernah dengar orang ngomong kayak ya Mika mirip si ini nih kalau ngomong sering banget MBTI-nya apa by the way? aku gitu. Jadi kayak sering banget aku gitu. Di situ aku jadi terlalu self aware kan, kayak ngerasa apa gue saya egois itu atau kayak terlalu
diri sendiri banget gitu. Jadi pingin tahu juga kayak oh kalau gitu gimana caranya aku ngobrol sama orang di mata orang lain pun juga enak ya gitu kan. Dari situlah aku makanya mencari itu buku. Surrounded by ideas gitu ya. Surrounded by ideas. MBTI, oke. Aku akan baca. Karena aku juga sebenarnya punya interest yang dalam mempelajari manusia sih. Psikologi gitu. Iya, psikologi. Walaupun aku backgroundnya nggak psikologi gitu. Oke. Karena menurut aku juga fondasi aku ngebangun In Our 20s kan sebenarnya itu berangkat dari pertanyaan aku terhadap kenapa sih 20-an tuh kita mikir kayak gini dan akhirnya kita mau bring this perspective. Nah, balik lagi tadi dengan pertanyaan sebelumnya tentang questioning. Karena udah ya balik lagi ya sebenarnya walaupun udah di akhir 20-an kan 30-an juga another journey gitu. Iya, Tapi iya aku sih. jadi penasaran. Menurut aku kayaknya dari banyak pertanyaan ini biasanya tuh salah satu yang dicari jawabannya juga gitu ya. Walaupun jawabannya juga bisa berubah seiring waktu adalah at the end of the day kayak what we value the most sih atau kayak what matters the most gitu. Nah, aku jadi kepo kayak kalau dari kakak-kakak sendiri setelah at least melewati 20-annya dulu nih finish gitu. Kayak apa sih yang udah ditemukan kayak what you guys value the most sama kayak what matters the most for each of you gitu. Wow. Kalau aku ternyata sepenting itu relasi kita terhadap keluarga atau teman gitu yang kita anggap dekat gitu. Kenapa ya? Aku ngerasa hidup itu sangat-sangat rapuh gitu sebenarnya. Dan kadang-kadang kayaknya aku kalau misalnya someday aku mati, aku nggak pingin kayak punya penyesalan bahwa aku nggak mengenal orang-orang terdekat ini dengan baik gitu kayaknya sih. Padahal aku ada kesempatan untuk kayak benar-benar dekat sama mereka dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira obrolan cuma surface level atau apa gitu-gitu, jadi kayaknya ya kayak sesuatu yang sedih aja gitu. Dan itu kayaknya bukan satu legacy yang gue pingin tinggalkan gitu rasanya. Kayaknya ya kadang-kadang pun di keluarga pun kita ada friksi juga gitu kan antara misalnya sama entah papa atau mama gitu yang kadang-kadang kayak dalam sehari aja itu kita bisa kayak menyesal gitu. Aku harusnya bisa merespon papaku atau mamaku lebih baik gitu. Aku bisa lebih mengenal mereka lagi gitu. Bahkan harusnya ada banyak waktu untuk mengenal kayak childhoodnya mereka atau apa gitu-gitu yang aku rasa ya kenapa kita nggak tanya ya kenapa tendensinya lebih kayak ke aku gitu, harus fokus ke aku gitu. Padahal mereka juga sebenarnya kayak baru pertama kali hidup juga dalam dunia gitu kan. Jadi kayak harusnya mereka punya kayak semacam excitement atau curiosity yang sama gitu soal dunia gitu dan pertanyaan-pertanyaan yang similar gitu yang harusnya kita bisa obrolin bareng-bareng dengan baik gitu. Cuma ya kadang-kadang ya friksi dan ininya aja tuh yang bikin nggak gampang itu sih. Ya. Iya, wah. Aku yang menurut aku paling penting dan aku paling cherish adalah love sih. Wow, that's good. Very good. Tapi karena kesadaranku bahwa sejatinya kita tidak bisa mencintai semua orang. Iya, Menurut aku benar gitu. lagi. Sering ada ilusi kalau kayak kita dibuat untuk mencintai semua orang bener. Tapi menurut aku mencintai yang sedalam itu tuh penting untuk kita bisa milih. Kayak menurut aku penting untuk kita punya orang yang benar-benar kita mau mencintai sepenuhnya tiap hari dan emang sedalam itu. Kayak menurut aku tuh lebih penting orang saling menemukan orang yang kita bisa pilih untuk cintai tapi sedalam itu. Tapi gak usah banyak-banyak. Tapi kalau seluruh dunia isinya kayak gitu menurut aku jauh lebih damai gitu. Aku rasanya yang aku belajar sih gitu dengan aku memilih untuk mencintai orang-orang yang spesifik dan emang semakin mengecilkan itulah kayak mengecilkan zona untuk ku cintai orang-orang yang ku pilih aja dan apa itu kayaknya bisa lebih impactful gitu dan merasa lebih hidup ada artinya juga dan bisa lebih dapat feedbacknya itu sih kayak ya kayak misalnya ini aneh sih cuma kalau kayak kita iniin kucing gitu terus lidahnya pering gitu kan kayak enak ada feedback kayak oh kita melakukan hal yang benar ke manusia pun gitu kayak kalau kita misalnya aku mencintai keluarga inilah mencintai mama mencintai istri dan apa gitu senengnya tuh sangat besar kalau mereka pun bahagia gitu karena ngerasa kayaknya kita sebagai ini aku personal ini ya kayak kita as humans tuh not made to love that many people kayak seluruh dunia tuh enggak iya bukan kapasitas kita gitu cuma emang kita yang bisa terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencintai yang dekat dengan kita sebaik mungkin aku rasa gitu. Keren juga. Ya kayak love is my most cherished. Tadi aku juga kayak sempat mikir mau jawab love atau kasih gitu ya. Tapi mungkin dari angle berbeda kali karena bagiku pergumulanku di
di usia 20-an tuh lebih entah merasa unlovable atau lebih bagiku lebih katanya ini kan sindrom anak tengah mungkin ya katanya ada yang Aku anak tengah. ya katanya ada gitu kan, ada yang merasa harus kayak have to earn one's lovability dan lain-lain gitu. Nggak, mungkin bagiku adalah untuk lebih melihat ke sekitar kita mungkin, jadi bahwa aku punya adik yang menyayangiku, kakakku yang menyayangiku, orang tua, Tuhan gitu bahkan kan, yang jadi bahkan hidup dari situ gitu. Kita pertama-tama sudah dikasihi dulu dan dari situ kita semua bisa bebas mengasihi, dan bahkan mungkin kalau aku mau argue sama Mika mungkin semua bisa ke seluruh dunia dan ciptaan gitu ya, sebetulnya ada kapasitasnya lah setidaknya. Jadi mungkin itu juga penting bagiku, untuk itu mungkin man's greatest privilege ya in life, yang bisa mengasihi orang-orang dan sebenarnya primarily dikasihi dulu gitu. Bisa dikasihi itu juga harus nerima gitu gimana, dan lihat gitu. Aku dulu somehow selalu susah aja rasanya, kayaknya orang nggak suka deh sama gue gitu gitu sih. Menarik jawabannya. Ini udah kita masuk ke kedalaman, aku balik lagi kita bahas album lagi ya. Nah, jadi Kak, berarti dari tadi ya, menurut aku kan each of you juga have been through so many things di umur 20-an, dan akhirnya album ini muncul, dan akhirnya kayak sampai kapan ini juga relates terhadap banyak yang tadi kita omongin juga gitu, which is the message ini. Jadi satu, tadi kan kalau yang aku tangkap adalah album, jadi berarti ada lagu-lagu lain gitu. Nah, mungkin lagu-lagu lainnya apakah talking about the same thing atau misalnya kurang lebih seperti apa? Mungkin kalau boleh diceritain. Album ini dibanding album-album kita sebelumnya lebih bertema memang. Jadi semuanya sebenarnya berkaitan dengan kehidupan sekarang. Jadi kita kemarin bikin tulisan di studio tuh kayak living in the now. Bahkan sebenarnya kita udah ada nama albumnya ya. Tapi kita nggak kasih tahu. Iya, kayaknya kita akan menahan itu dikit. Cuma seluruh albumnya berbicara tentang kehidupan kita sekarang. Jadi mau itu tentang kayak sampai kapan tadi, kayak benar-benar tentang frustrasi kita yang pengen kita hilangin. Terus juga kayak pendapat kita tentang kehidupan itu kayak sekarang banget. Ada lagu tentang relationship. Ya mungkin juga sangat spesifik gitu, kayak udah mikirinnya tentang apa yang kita pikirin sekarang, kayak komitmen seumur hidup lah, kayak weddings dan apa. Kayaknya hal-hal yang buat kita tuh lebih personal atau kayak lebih dewasa dibanding sebelumnya lah. Tapi yang iya sih, lagi-lagi konsep keseluruhannya adalah sekarang gitu. Kayak apapun yang kita omongin sekarang, apapun yang kita pikirin sekarang, yang ke depannya nanti datang ke belakangnya juga mungkin di album lain gitu. Cuma hampir semua lagu ini tentang state-nya kita sekarang sih, apa yang kita pikirin gitu. Kesekarangan, ada nggak sih? Kesekarangan ya, bagus Mik. Nowness. Dan berarti secara pesan adalah tadi lebih ke untuk kayak being present gitu ya? Iya, pesannya sebenarnya ada lagu-lagu yang banyak, ada lebih lagu-lagu sadar. yang sangat hopeful, ada lagu-lagu yang juga sangat heartbreaking ya, kayak heartbreaking tapi nggak mesti dalam aspek romantis gitu. Cuma yang kita pingin kasih tahu kali itu adalah emang bener sih, kehidupan tuh emang sebetulnya sangat sekarang. Kayak apapun yang kita hidupi sekarang tuh yang mempengaruhi masa depan, dan akhir-akhir yang matters apa yang kita pikirin sekarang dan yang kita lakuin sekarang sih gitu. Ya sih, atau kayak setiap detik gitu mungkin kita kayak punya decisions, keputusan to make yang kita bisa pilih gitu sama ya, kayak untuk mau jadi baik atau jahat, mau jadi gitu kan, kayak setiap detik itu sebenarnya banyak kayak yang hal-hal yang urgent yang mungkin ya emang lebih penting sih. Walaupun kita ya pasti sebagai artis juga planning kan kayak 1 tahun mau bikin project ini, tapi emang bener sih kita kayak fokus apa yang kita pikirin sekarang, dan nanti ya 3 tahun lagi nanti mau bikin album lain konsepnya apa kan kita akan kepikiran kita gitu kali ya, agak percaya bahwa nanti pasti akan kepikir kalau ide berikutnya apa, tapi yang sekarang kita pikirin ini gitu. Itu sih. Dari Kamada mau tambahin sesuatu? Kalau di album kayaknya ada satu lagu yang kemarin akhirnya aku rubah liriknya. Yang tadinya tentang relationship yang udah diambang putus dan lain-lain, akhirnya aku rubah liriknya menjadi jangan putuskan relasi kita sama anak kecil yang ada di dalam diri kita sih. Itu sih. Kayaknya itu lumayan emosional sih lagunya itu, kayak mungkin aku pernah melewati fase di mana aku ngerasa sebegitu jauhnya gitu sama diri sendiri gitu. Jadi emang iya sih. Nah itu lagunya oke sih. Lagunya bagus sih. Ini judulnya yang beda lagi berarti? Beda lagi. Apa judulnya? Judulnya
Kayaknya kasih tahu aja deh. Nanti ada Julan. Oh belum keluar ya? Belum keluar. Oh kalau belum keluar. Kita Tapi jadi nggak apa banyak. sih. Oh apa? Nanti itu salah satunya, tapi aku juga Iya. waktu ada shift perspektif itu aku juga sangat suka dan jauh lebih resonate kali ya rasanya. Oh aku juga ngalamin itu sih, kayak terpisah dengan ya mungkin diri kita sendiri yang lebih innocent atau memandang dunia Karena itu tanpa sekarang sinis. banget ya. Maksudnya pikiran yang benar-benar Kayak mau ada bilang mungkin anak kecil di dalam diri kita yang mungkin ya tadi melihat dunia lebih defaultnya wonder dan lebih kayak amazement gitu kan. Terus kalau punya mimpi besar banyak banget. iya, sedangkan kalau setelah hidup lama kan kadang yang lebih mudah sinis ya, kayak wah gila nih korupsi terus nih berita gitu-gitu kan, kayak nggak ada berita, jarang lah ada berita baik gitu. Jadi emang bener sih waktu ada ganti perspektifnya seperti itu, aku juga langsung kayak oh iya sih, aku juga ngerasa gitu banget. Susah untuk kadang melihat dunia lebih dari diri kita yang paling murni itulah kali. Iya, bener, kalau masih ada gitu. Nah, itu kan tadi pesan yang mau disampaikan dari lagunya dan dari albumnya. Nah, mungkin karena tidak terasa kita udah hampir sejam ngobrol ya. Sadar. Nah, mungkin kalau pesan personal. Jadi biasanya tuh oke. di closing penutup tuh biasanya aku selalu, apalagi kalau yang di segmen itu mostly yang datang 30-an ke atas kan. Oke. Jadi kayak aku tuh selalu ngajak kayak bayangin kayak Nah. ini tuh di depan tuh kayak umur-umur 20 lagi pada Oke. duduk Nah. nonton gitu, kayak what are the messages yang kayak kakak-kakak mau sampaikan ke ini teman-teman adik-adik 20 ini gitu. Personally. Apa ya? Coba duluan. Gue juga lagi mikir nih, biar Gambreng. bagus. Pressure diliatin anak-anak 20. Tapi kita lagi coba paling ngebayangin adik kita yang kadang adik kita juga yang lebih kecil, dia sekarang 22 ya, mau 22 kan? Oke, bayangin kayak ngomong ke Andrew, Mik. Asik kan. Kalau aku sih mungkin itu tadi sih, kayaknya sering-sering mempertanyakan segala hal, tapi jangan takut. Gimana tuh cara ngomongnya tapi dengan baik ya? Anti-skepticism. Iya emang bagus untuk mempertanyakan segalanya, tapi kayak ketakutan gak akan memberi apa-apa yang terlalu baik deh. Jadi kayaknya tenang aja dan pertanyakan semuanya. Wih. Mempertanyakannya sambil jalan gitu ya. Iya jadi iya sehari-hari aja. Take it as you go. Ini sih apa ya? Mungkin aku masih kepikir tadi jawaban-jawaban tadi sih. Jadi ya bahwa kalian semua tuh ya berharga, unik, beda, dan apa ya? Sebutlah sangat dikasihi ya oleh ya yang menciptakanmu, tapi juga teman-teman, orang-orang sekitar kita, dan coba melihat hal itu supaya kita bisa lebih grounded kali ya di dunia yang selalu bikin cemas ini gitu kali ya, kayak setidaknya tahu pasti adalah 1-2 orang atau bahkan lebih puluhan orang yang sebenarnya mengasihi kita gitu. Jadi dan bahwa kalian hidup di dunia ini bukan untuk diri kalian sendiri gitu kali ya. Jadi di saat yang sama melihat oh ada orang-orang yang mengasihi aku, terus ya aku responnya apa dong, harus bisa mengasihi mereka dengan ya mungkin bakat, talenta atau apalah keunikan yang kita dapetin itu bukan untuk diri kita sendiri lah, bukan untuk jadi kayak narsis gitu loh. Dan jadi semoga bisa gitu sih, bisa melihat keterikatan satu sama lain dan hidup buat orang lain gitu. Itu idealnya lah. Bagus. Dan stay calm. Stay Gue calm. masih Stay mikir calm. lagi. Stay warm. Iya Stay mungkin warm, stay Stay warm. warm. Oh stay warm bagus sih. Stay warm. mungkin Tapi Jakarta iya sih, nggak susah buat stay warm. buat teman-teman semua, kalian semua itu punya kapasitas, walaupun kalian lagi di saat yang lagi down banget atau lagi sedih banget, kalian tuh punya kapasitas untuk membangkitkan sesama sih sebenarnya, dari keterpurukan mereka gitu. Selama kalian melangkah dengan kayak penuh percaya aja sih sebenarnya, penuh percaya dan penuh intensi yang baik, aku rasa kalian bisa mempunyai impact yang jauh lebih besar dibandingin misalnya kalian yang pingin terlalu ambisius atau apa gitu untuk mengejar posisi atau apa gitu di usia 20 kalian. Tapi ya aku rasa relasi kalian dengan teman-teman kalian itu jauh lebih crucial in the long run. Terus gak apa-apa kalian explore juga dunia, rasakan semua perasaan, rasakan semua pemandangan yang ada di luar sana. Jangan lupa itu, jangan ketutupan sama kesibukan kalian. Jangan main HP terus. Asik. Ya, dunia itu sebenarnya udah diciptakan buat kalian untuk kalian benar-benar nikmati seutuhnya gitu. Dan tapi jalanin semua eksplorasi itu dengan bijak dan baik, bukan ke arah yang salah yang akan merusak masa depan kalian gitu. Jadi setiap pilihan kalian itu
ya dipilih dengan bijak sebenarnya gitu. Proper man. Thank you Offset. kakak-kakak. Sama-sama. Sebelum kita masuk sesi closing, ini juga ada satu segmen favorit biasanya. Oke. Segmen favoritnya ini biasanya sharing buku rekomendasi. Oke. Boleh satu, boleh kalau tiga juga boleh Oke. biasanya. Ya, tadi katanya juga bisa divariasiin dengan album kalau salah ada rekomendasi Iya, album musik boleh, gitu ya. Kalau iya. yang bisa membantu orang di 20s, in their 20s. Betul. Dia misalnya jadi ngecek album juga. Apa Mik, ada nggak album atau buku gitu yang bagus ya? Sebenarnya Aku lagi mikir buku salah ya, satu buku, bahkan aku kayak sempet ngasih beliin ke beberapa temen ya, karena tuh aneh sih karena agak obscure. Jadi kalau nggak salah filsafat sebagai revolusi hidup atau apa gitu ya. Sebenarnya emang agak covernya juga gak menjual dengan baik menurutku, tapi cukup praktis ya untuk memikirkan secara kritis beberapa hal, tapi juga untuk berani bergerak gitu kayaknya ya. Ada tentangnya mungkin bernegara, politik gitu-gitu, tapi Iya. cukup simpel. Kayak itu salah satu deh yang biasa aku kasih ke teman untuk nanti bisa obrolin gitu kan. Itu kayaknya lumayan. Apa kak judulnya Kayak filsafat? filsafat untuk sebagai revolusi hidup kalau nggak salah Filsafat gitu. sebagai revolusi hidup. Dari Reza Watimena. Dia kayaknya punya website rumahfilsafat.com. Terus bagusnya karena biasanya filsafat mungkin biasanya orang filsafat untuk berfilsafat aja kan supaya lebih favefu wasesos gitu. Tapi mungkin ini jadi kayak in that sense filsafat untuk hidup yang lebih baik, jadi agak lebih pragmatis gitu mungkin ya. Nice, aku akan baca. Tapi membantu dan pendek sih. Jadi I think itu salah satu yang keinget. Album ya. Tapi apalagi ya, album juga, album biasanya sangat personal sih, karena biasanya the right album will find you gak sih? Album gue narsis dikit. Iya coba Nggak, tahun 2020 itu aku rilis album project solo judulnya Amateur. tahun Itu aku artinya umur 23. Ya 23 kayaknya. Dan buat aku isinya tuh menurut aku sangat real di tahun segitu. Jadi aku ngerasa kalau mungkin yang nonton ini tuh di umuran segitu, aku rasa kayaknya struggle di dalamnya kalian bisa relate. Umur aku sekarang pun gak terlalu merasa bisa relate karena sangat real di umur segitu gitu lah. Jadi judulnya Amateur, ada 8 lagu, kayaknya semuanya tuh benar-benar tentang kehidupan di awal di umur 20-an gitu. Yeah. Tapi kalau yang sekarang yang aku lagi dengerin banget ada albumnya Sam Fender, People Watching. Itu sebenarnya konsepnya agak mirip dengan album kita sih, kayak banyak banget isi di dalamnya itu tentang kehidupan yang sangat sehari-hari, sangat dekat. Tapi kadang saking dekatnya kita nggak perhatiin gitu lah. Jadi kayaknya living in the now, kayak menghargai hal-hal kecil gitu-gitu tuh sangat tertulis di album itulah aku rasanya. Ya. Also aku juga rekomen baca buku anak tau. Seringkali buku anak kayak kebijaksanaannya tingkat dewa gitu loh bagiku, kayak dengan cuma 10 halaman tuh wow ini nendang banget ya gitu. Jadi Ada message yang Iya, aku it's jadi- simple tapi kayak betul, jadi kayaknya banyak sebuah buku-buku anak. Aku pun lagi jadi agak lupa judulnya, ada salah satu yang bagus juga, apa yang The Fox dan Horse and the Moth apa gitu yang dibikin film itu luar. Tapi ada juga penulis-penulis buku anak di Indonesia yang bagus-bagus sih, dan kadang-kadang dalam 10 halaman 30 menit mungkin selesai baca, tapi kayak wow bijak banget gitu. Bikin adem ya. Iya sih, benar. jadi forgotten ini kali ya. Art, Ada mat album buku-buku anak yang bagus. Album kalau di 20-an aku jujur dengerin yang depresi semua lagi. Iya album nggak ada. Kayak kalau buku ada satu buku, aku lupa nama writernya tapi judulnya Courage to be Disliked Wah. gitu. Kayaknya di 20 kan kita krisis tahu. banget gitu. Habis itu kayak kita memikirkan apakah orang tuh suka sama kita atau enggak sih atau apa gitu-gitu. Dan ini ya bukunya basically seperti judulnya gitu, Oke. Courage to be Disliked gitu. Waktu itu gue sempat baca di pantai lagi, itu bagus banget. Wow. Ya itu mungkin salah satu rekomendasinya. Terus kalau misalnya kita mau tap in ke anak kecil dalam diri kita sih, aku rekomen kalian nonton agak silly sih tapi Telat habis. iya kalian nonton Ultraman. Oh, Ultraman. Pesannya bagus banget. Ultraman bagus banget ya. Ultraman. Oh, keinget satu buku lagi nih. You Are What You Love by James K.A. Smith. Kayaknya itu populer book sih, jadi cukup mudah dibaca. Tapi dia bagusnya kayaknya mengajarkan kita juga untuk bisa secara kritis melihat apa yang mungkin sumber informasi kita gitu ya, atau habits, kebiasaan hidup kita yang membentuk kita sebagai manusia. Jadi dia bilang sebenarnya kalau kayak kita sering ke shopping mall misalnya, itu sebenarnya tanpa sadar tapi itu melatih kita untuk jadi lebih konsumeristik sebenarnya. Tanpa dia ngomong apa-apa ya, iklan-iklan terus yang ditonton ya akhirnya mungkin akan membentuk kita jadi manusia lebih
konsumeristik atau mungkin stadion bola gitu mungkin. So, menarik sih bagaimana menganalisa kebiasaan kita sehari-hari itu juga dan tempat-tempat kita berada juga membentuk kita dan mungkin secara sadar gimana kita akan decide nanti curate gitu apa yang bisa lebih life giving buat kita dan orang lain gitu kali. Jadi itu aku suka sih, you are what you love. You are what you love. You are what you love. James Smith. Udah, ada lagi? Aman buku? Aman. Buku nih bertumbuh dengan sadar Jihan Amirah. Kalau ini teman-teman bisa lihat di konten-konten kita. Ini masih bagus sih. Kebetulan kita kenal nih. Kebetulan kita kenal nulisnya jadi. Setuju sih, bagus harus. Oke. Gitu. Terakhir Kak, mungkin boleh diceritakan in detail tentang tadi lagu barunya, terus mungkin album barunya kayak what can we expect, terus atau enggak misalnya ada tanggal-tanggal penting atau misalnya kayak kedepannya apakah akan ada pertunjukan spesial di mana, apapun itu boleh diceritakan. Sama terakhir tadi sempat nego kayak boleh nggak kita dengar live Wah, singingnya iya. gitu sedikit gitu di Jadi sini kita kira nggak bawa gitar, tapi khusus untuk NR Iya, Practice. bisa. Nanti kita ambil. Atau ukulele. Ya bisa aja sih. Coba Nanti sebisanya. Tapi pesan lagu dulu kali. Ukulele enggak ini. Ya kita kan jawab Tantangannya pertanyaan dulu. Jawab. Jadi rendah banget. Kalian jawab dulu, Gong. Ya mungkin salah satu apa ya, pesan lagu ya semacam tough love gitu kali ya. Waktu kita nulis kita suka agak ngebayangin gimana kalau jadi kakak yang peduli dan sayang sama adiknya, apakah akan memakai amarah juga untuk demi bangkitin semangat gitu kan. Dan kita kira di situ mungkin marah dan tamparan atau kata-kata yang menyelekit tuh ada tempatnya gitu kali ya, demi mungkin shocking effect. Tapi jadi gitu sih, bahwa kalau kita peduli sama orang lain, kita kan sampai kapan menyanyiakan hidup gitu, jangan ditunda. Hidup tuh menunggumu dan ayo bangkit, dan di saat yang berbeda mungkin kita juga yang butuh tamparan itu gitu kan. Jadi mungkin itulah salah satunya ya pesannya ya, kayak ya sampai kapan, ayo langsung gas. Albumnya ini nanti akan keluar dalam bentuk full albumnya soon berarti atau? Kita akan rilis albumnya di bulan September. Oke, Gitu. berarti dari sekarang yang bisa di-expect adalah lagunya satu-satu itu akan keluar bergantian. Iya, betul. Oke. Jadi habis ini mungkin kita rencana ada satu single lagi, dan setelah itu albumnya lengkap. Oke. Betul. Iya. Ini versi ukulele. Ya udah kocak. Kinya pun yang gak sesuai asli, enggak apa ya. Iya. Sampai rendah banget lagi. Iya, Oh rendah. serius? Naikin? Gak bisa ukulele. Ada ini nggak? Pensil sama karet. Bikin kapok. Gak apa. Terus suara-suaranya gue bagi terus. Oke. Wah, so gue pakai keyboard di sini. Gak usah. Ini gak intim. Oke. Ini dia sedikit snippet sampai kapan. Versi ukulele. Gue salah satu rendah. Iya. 1, 2, 3, 4. Sampai kapan bersuka, tersenyum pura-pura, terlalu lama diam, tunggu kematian. Percuma kau bernyawa kalau disia-sia, terlalu lama diam, tunggu dibangkitkan. Ya, versi ukulele nyebrang. Upload Spotify bang, upload bang. Atau Ya, nanti langsung ada yang ini, minta versi ukulelenya bang. Jadi happy banget. Thank you banget kakak-kakak. Ada di mix sama ini. Terima Thank you. kasih udah main ke podcast NR20 hari ini. Sama-sama senang sekali. Mungkin karena nanti akan banyak ya kita ngelihat The Overtunes ada di mana-mana lagi gitu. Oh, Tapi di episode kali ini kita eksklusif mengulik banyak cerita di baliknya. Oh. Hopefully kakak-kakak senang hari ini ngobrol di sini. Saya seneng banget, pertanyaannya bagus-bagus banget, dan kayaknya nih hal-hal yang memang dari dulu kita pengen ngobrolin juga kalaupun kita bikin podcast kan. Jadi kayaknya seneng banget akhirnya bisa ngomongin hal-hal ini karena jarang banget loh. Jarang banget selama kita belasan tahun kali di suka media. ngobrol sih emang pada dasarnya kan. Kayak di mobil pun kita udah kayak podcast. Dan kayaknya akan membantu kita melangkah ke next decade juga Iya. lebih
baik Iya. itu. Yeay. Yes, gitu. Thank you so much kakak-kakak. Sekali lagi kita doain semoga segala promosi untuk lagu barunya, untuk album barunya lancar-lancar. Amin. Aku yakin banyak teman-teman fans-fans The Overtunes termasuk aku yang sampai sekarang aku masih dengerin loh serius Wih. lagu-lagunya di mobil Terima terus kasih. masih dengerin Thank you. banget. Jadi aku yakin banyak yang nungguin dan hopefully dengan message yang dibawa di album ini banyak membantu orang-orang, adik-adik, teman-teman 20-an untuk melewati hari-hari kita semua lah gitu. Semangat. Oke, terima kasih sekali lagi. Thank you. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya seperti biasa ada request untuk topik selanjutnya yang mau dibawain atau mau request ngundang siapa lagi gitu, seperti biasa boleh di-share di kolom komentar. Nanti aku dan tim In Our 20s akan baca-baca dan akan kita consider sudah pasti gitu. Kalau gitu, thank you untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir podcast ini gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.